Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya sekalian ya kita lanjutkan kembali kajian kitab Tafsir At-Tatsir Ulumul Tanzil karya Ibnu Juzai ya Al-Kalbi rahimahullah taala di surah Al-Baqarah eh, ayat 42 ya. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya, dan janganlah eh, mencampur adukan kebenaran dan dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan ini kan pesan terkhususnya kepada orang-orang Yahudi ya, Bani Israel ya. Wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, baru setelahnya itu ada perintah-perintah ya. Waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'rokin ya, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku ya, dan seterusnya. Nah, sekarang dibaca dari Kadzalika Pak ya. Ya, kata-kata. Silakan Pak Imran dulu. Ya, Kadzalika iya ya fatakun. Wakadzalika ba'jaya fattakun. Bima anjatu yakni Al-Qur'ani musaddiqal limma ma'akum. Ai musaddiqal lil Taurati watus watus Watas. batas di batas diku jadi. Wah. Qur'ani lil Taurati wa ghuiriha. Batus diku Ini apa namanya, mubtada Pak. Jadi memulai kembali. Jadi watas dikunya mubtada. oh ya batas Jadi batas diku kan ya, ya jadi mubtada watas dikul Qur'ani. batas diku Muhammadun ya. Enggak, yang awal yang sebelumnya Oh dari yang watas dikul Qur'ani. oh wa wa pakai lisan. Watas dikul Qur'ani lit Taurati. Oh wa kata nah pakai lisan Eh? pakai li Yang mana? wa itu musyadal lil Taurati terus Iya, ada linya. ya wali pas terus diku saja pas diku itu Terus oh di sini mah ada linya ya. iya dari saja Iya, walitasdikil Qur'ani berarti ya. kita titik Quran ya titik ini Beda. di Taurati Wilayah. Nah ini baru mutajab saja. Watus Watasdiku batas diku Muhammadin. Muhammadun. Muhammadin karena belum pilih. Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Anbiyai Lil anbiya'il anbiyai al mutas mutakot dan mutaqaddimina. mutakimina lahu salah satu ma'ana Ma'anin ma'anin belum pilih. ma'anin akadua gitu ya. Ya. Anahum agbaru bihi summa toh toharo kama kolu patabina Baru bima Zoharo bukan tuh Zoharo. cuma toharo kama kola kama kolu patabina Patabayana. patabaya tetap tetap Sidkuhum. apa saja Sidkuhum. jidkuhum fil ikbari bi wal akori Wal ahor. wal akoru anahu sallallahu alaihi wasallam wa akbaru anahum anbiya anbiya Anbiya'u. anbiya'u wa anawaha anjala alaihim alaihim al-kitabi Al-kutuba. al-kutuba Jama' jama'. al-kutuba bahwa musyatiku lahum ay
Ai syahada saja. Syahidun. Saidun ai saidun bisa Sidkihim. bisa dikihim Bisidkihim. bisit kihim wasalas Wasalisu. wasalisu anahu eh, Wafaqahum. wafaqahum fi kitabihim minal tauhidi wa dzakara daru al 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 akharatu wa ghairi dalika min ako ini agari saro ini bahwa musaddiqu lahum la la tufa kawut ya mahum fil imani bidalika. Ya udah sampai situ dulu. Ya. Nah, jadi ini wakadzalika dan begitu iya ya fatakun. Maksudnya dari segi rob ya, iya iwa iya ya fatakun itu sama dengan wa iya ya farhabun ya yang sebelumnya. Ya wa iya ya farhabun itu irobnya sama dengan wa iya ya fatakun. Maksudnya apa namanya? Orang bertakwa tadi. Iya, iya itu kan di sebelumnya itu maf'ul dengan fiil yang disembunyikan, yang diakhirkan karena terpisahnya domir untuk menunjukkan kepada hasar ya, pembatasan, penghususkan. Ya, jadi yang ditafsirkan, yang diperjelas dengan kata parhabun yang nampak. Nah, tidak sah untuk farhabunnya menjadi amil ya dari fatakun. Kenapa? Li'anna qad akhadha ma'mulahu. Karena dia sudah mengambil makmulnya. Karena di farhabuni, nah itu kan ada ni. Ya, Ni itu ya, kan ada ya yang dibuang. itu dia ya betul. Ya kan? Nah, jadi maka takutlah kepadaku kan sudah ada aku di situ. Ya, Artinya sudah ada objek, sudah ada maf'ul bihnya. Nah, sedangkan iya ya ya, ini aku juga sama kan? ya sama. Nah, jadi ada dua. Nah, jadi nggak boleh farhabunnya itu menjadi amil dari jadi apa kepada iya ya atau dari iya ya. Karena parabun sudah punya makmul atau sudah menjadi amil dari ni yang ada sudah ada di ni itu. Nah, sehingga mana amil dari iya? Amil dari iyayanya tersembunyi. Apa? Ya farhabun juga sama. Jadi iya ya farhabu, ini bukan farhabun berarti farhabu. Iya ya farhabu, farhabu nih. Jadi eh, apa namanya dihilangkan yang sama lafadznya. Nah, begitu juga fatakun sama. Jadi wa iya ya fatakun itu apa amil dari iya ya. Nah, fataku yang dihilangkan. Yang dihilangkan itu apa ya? Sama-sama fataku. Iya, nah kalau fataku ini kan sudah ada nih di situ, sudah ada domir anak yang menjadi makmul dari fataku. Jadi nggak bisa satu amil punya dua makmul gitu, nggak bisa. Karena memang dari segi fiilnya juga dia mutaadinya kepada satu maf'ul bi, nggak bisa dua. Jadi fatakun, wa jaya fatakuni gitu ya. Tak dibuang fatakun. Enggak. Jadi iya ya asalnya ada fataku. Ya. Jadi fataku lagi fataku nih. Fatakuni ya. Gitu ya. Jadi amil dari ya itu fataku. Cuman dihilangkan. Ya bima anzal tuh dengan ini kan secara lengkapnya ayatnya itu ya ayat berapa tadi 40 42 ya. 42. ya ayat 41 ya.
wa aminu, ya berimanlah bima anzal tuh, ya kepada apa yang telah aku turunkan, kata Allah ya. Nah, apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Qur'an, nah, yaitu Al-Quran yang aku turunkan itu ya, wahyu yang terakhir itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sifatnya musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan terhadap apa yang ada pada kalian. Ya, maksudnya adalah kitab sebelumnya ya, Taurat ay musaddiqan lit Taurati, membenarkan kepada kitab Taurat yang ada di orang-orang Yahudi. Wa tasdiqu. Nah, di sini sebenarnya di PDF nggak ada linya ya. Kalau di kitab di sini ada linya ya. Ada ini makanya. Tapi cara mana kemana? Mana sama aja. Sama aja, oh, nggak berubah. Kalau Kali tapi lebih lebih tepat pakai li sih. Soalnya kan nanti ini jadi khobar yang didahulukan. Ya harusnya pakai li sih. Walitasdikil Qur'ani lit Taurat wa ghairiha. Dan nanti yang menjadi mubtadanya diakhirkan salasu ma'anin. Salasu jadi mubtada yang diakhirkan, Pak. Jauh ya. Jadi mubtadanya salasu ma'anin gitu ya, li tasdiki. Jadi li tasdikil Qur'an ini khobarnya. jauh Jadi ya, jadi membenarkan apa? Membenarkannya Al-Qur'an terhadap Taurat dan yang lainnya itu memiliki tiga makna. Tapi di sebelum salasul juga ada lahunya juga ya. ada lahu juga ini. Lil anbiya'i wal mutaqaddimina. Nah, kalau ada lahu berarti bisa juga tasdiku, nggak usah pakai li lagi. Karena lahu sebagai kobar juga kan. Iya, betul. Jadi ini di ya, kobar Jadi utama. lamnya diulang lagi kalau Cuma ya, kalau kalau ada lahu ya udah berarti lebih tepatnya nggak usah pakai lam di awal. Jawanya aja. Tasdikul aja udah. Karena kan Tasdikul. tasdikul Qur'ani dan seterusnya lahu. Kecuali kalau nggak ada lahu berarti li-nya ada li tasdikil. Ya li tasdikil Qur'ani. Ya kan? Nah, berarti apa namanya? Jadi lebih tepatnya nggak pakai lam di awal, berarti tasdikul kalau gitu. Tasdikul ya, tasdikul. Karena ada lahu. Di sini nggak ada lahu misalnya Ya, jadi membenarkannya Al-Quran wa tasdikul Quran ilit Taurat kepada Taurat wa ghairiha dan yang lainnya, artinya kitab-kitab sebelumnya. Makna wa tasdiku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil anbiya'i kepada para nabi wal mutaqaddimin dan orang-orang terdahulu lahu. Nah, ini obatnya. Jadi kalau tadi tasdiku nggak pakai lam berarti mubtada. Nah, khobarnya itu lahu salasu ma'anin. Berarti ini khobarnya berupa mubtada khobar lagi. Salasunya mubtada, lahunya khobar. Ya, ini juga dibalik, nya dibalik. Khobarnya didahulukan. Asalnya kan salasu ma'anin lahu. Ya, lahu salasu ma'anin. Ya, memiliki tiga makna. Jadi membenarkan itu apa maknanya? Ya, ada tiga makna. Ahadua yang pertama, annahum ahbaru bihi, ya summa zoharo, ya kama qalu fatabayyana sidquhum fil ihbari bihi. Ini makna pertama ya, bahwa mereka ya para nabi terdahulu ya, kitab-kitab terdahulu apa namanya telah mengabarkan tentang Nabi Muhammad, bihinya kembali ke Nabi Muhammad, Pak. Iya, iya. Ya, atau bisa juga kepada Quran. Jadi maksudnya di kitab-kitab terdahulu itu sudah diinformasikan tentang akan kedatangan Nabi yang terakhir,
ya kan, tentang Al-Quran yang akan turun ya sebagai wahyu yang terakhir sudah diinformasikan. Nah, kemudian Allah menurunkan Al-Quran mengutus Nabi Muhammad, ya maka zoharo nampaklah summa zoharo, ya kama kama qalu sebagaimana yang mereka ucapkan, berarti kan terbukti gitu, terbukti Nyata gitu ya, ya. nyata informasi yang disampaikannya itu fata bayana sidku, maka menjadi jelaslah kebenaran mereka karena sudah terbukti fil ibari bihi, ya pada informasi yang telah mereka sampaikan tentangnya, nah, tentang Nabi Muhammad. Itu yang pertama, makna pertama. Wal akharu, makna yang kedua. Annahu sallallahu alaihi wasallam ahbaro annahum, ya bahwa Nabi Muhammad apa namanya? Iya, Nabi Muhammad SAW ahbaro mengabarkan annahum anbiya'u, bahwa mereka adalah para nabi. Jadi maksudnya Nabi Muhammad kemudian Al-Quran ya menyebut bahwa mereka itu para nabi, artinya dibenarkan musanifah. Iya benar mereka itu para nabi gitu. Ya, dikonfirmasi gitu di dalam Al-Quran. Wa anzala alaihimul kutuba, dan Allah telah menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Fahuwa musaddiqun lahum, maka Nabi Muhammad itu membenarkan mereka, aisyahidun bisidqihim, yaitu bersaksi dengan kebenaran mereka. Ya, dengan kebenaran mereka. Nah, ini makna yang kedua. Wasalisu, dan makna yang ketiga, annahu wafaqahum fi kutubihim. Ya, bahwa Nabi Muhammad itu selaras dengan mereka ya pada apa yang ada di dalam kitab mereka. Ya, minat tauhid berupa tauhid, wa dzikri daril akhirati, dan penyebutan tentang negeri akhirat, wa ghairi dzalika, dan selain itu ya min aqaidi syara'i, ya dari akidah-akidah syariat, fahuwa musaddiqun lahu, maka Al-Quran itu sebagai pembenar ya, atau Nabi Muhammad pembenar ya bagi mereka, litifaqihim, ya karena eh, sesuainya mereka, Bagaimana mereka? Mencari dia. ya atau karena sesuai dengan mereka, fil imani dalam iman, bidzalika dengan hal itu. Jadi makna yang ketiga ini dari segi isinya sama gitu. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran ya, tentang tauhid ya, akhirat ya, tentang masalah-masalah akidah ya, usulnya karena tidak ada perubahan ya, dari dulu masalah akidah itu sama ya. Nah, dengan apa yang ada pada mereka itu sama ya, artinya informasi yang dulu disampaikan di kitab-kitab sebelumnya adalah benar, dibenarkan gitu, karena memang disebutkan lagi di Al-Quran ya. Itu makna yang ketiga, Daro, Daro isinya negara tuh. sama ya. Daro tuh negara ya. Negeri, Negeri, negeri negeri. akhirat. Ya, Pak Ridhoi barangkali mau baca, Pak. Ya Ustaz, siap. Dan wala takunu awala kafirin. Allah minasyaitonir rajim. Wala takunu awwala kafirin bih. Ad-dhamiru a'idu 'alal Qur'ani wa hadza nahyi anil Wa hadza masabiq. nahyun. Wa hadza nahyun anil masabiqatu ilal kufri. Musabaqati. Musabaqati ilal kufri bihi. Wala yaqtadi ibahatal kufri fi saniyun halun. Fi sani halin. Fi sani halin. Lianna hadza mafhum mu'talin. Mafhumun. Lianna hadza mafhumun mu'talin. Bukan mu'attalun. Oh, mu'attalun. Bal yaqtadi tadil amru
bimubadaratihim bimubadaratihim ilal imani bihi lamma lamma eh, amma yajiduna minadzuk lima lima yadu lima yaduna min yajiduna lima yajiduna min zukrihi. min dzikrihi ya. Kalau di sini ada fi kutubihim ya, ini enggak ada ya di PDF. Ada Oh, min kecil Ini ada zukrihi fi ya. kutubihim ya, itu dia. min Min dzikrihi ya, terus walamma ya'rifuna min alamatihi. bukan lama, lima. Ini sama. Nanti kan awal yang sebelumnya lima ya, ini sama juga. Wa lima ya arifuna. Oh, walima ya'rifuna min alamatihi. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Al-istira'u huna isti'arati fil istidali. Isti'aratun. Isti'aratun fil istidali ka qawlihi ishtarau dhalalata bil huda. Enggak kelihatan ya. Wal ayatu huna hiyal imani. Imanu. Oh iya. Hiyal imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi wasallama wasamanul qalil. Atopnya kemana itu? Bahasa mana? Ya, Ustaz. Atopnya kemana? Wasamanul qalilu. Kan mana? Wawunya wawu pilih mana? Wasamanil qalili. Atau Atau ini bukan iman itu. Bukan. Wala tashtaru Sama bayati Wah, samanan qalila. sama nangkoli, sama nangkoli lah. Yal imanu bima Muhammad. Ya wasamanu ya. Sama nangkoli. Karena mulai kembali ya. wasamanul qalilu. Ya, Ya dia mubtada. Jadi wawunya bukan wawu atop, wawu istinab. di sini. Wasamanul qalilu ya. Wasamanul qalilu ma yanfa'una bihi. Ma yantafi'una. Oh iya, ma yantafi'una bihi fid dunya min baqa'i riyasat ribasatihim Riyasatihim ya. riyasatihim wa Wa ahdi wa akhdhi arrisya ar-risha ala taghyiri amara amri. ala taghyiri amri Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ghairi zalika. Wa qila kanu ya'lamuna dinahum bil ajrati bil ajrati fanahu bil ujrati bukan. bil ujrati fanahwa an zalika. Wa Fanahu bukan mana fanahu. Fanahu Bukan fanuhu berarti ya. Fanuhu zalika. Fanuhu anzalika. Wahtaja bil madi ini. Wahtajja Hanafiyatu. Oh ya. Wahtajja al-hanafiyatu bihadhil ayati ala man'il ijarati ala ta'limil Qur'ana. Qur'ani. Oh ya, ala ta'limil Qur'ani. Ya, cukup dulu ya. Biasa. Iya ya bertakun ini udah ya 41 tuh ayat 41 ya. Nanti ini al-haqqah wal batin ini ayat 42. Ya, masuk ke ayat 42-nya. Jadi ayat 41 aja ya. Nah, jadi ini masih di ayat 41 ya.
Tadi kan dikatakan musaddiqal lima ma'akum, ya lanjutannya wala takunu awwala kafirin bih. Ya janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Ya kafir kepada Nabi Muhammad tadi. Ya kepada Al-Qur'an ya yang diturunkan sebagai wahyu yang terakhir ya. Jadi suruh beriman. Jadi jangan yang pertama. Nah, ad-dhamiru aidun alal Qur'ani. Nah, ini. Domirnya, ya domir di kata bihi itu kembali kepada Quran. Jadi jangan kafir kepada Al-Quran. Wa hadza nahyun anil musabaqati ilal kufri bihi, dan ini adalah larangan ya dari bersegera kepada kafir, ya menolaknya, ya kafir kepadanya, gitu ya. Jadi jangan sampai ketika nanti sudah diutus kalian malah buru-buru untuk berbuat kafir, kafir kepada Quran, padahal itu adalah juga wahyu Allah. Ya, wala yaktadi ibahatul kufri fisani halin. Ya, dan hal ini tidak menuntut ibahata ya, membolehkan kafir di kondisi yang kedua. Jadi bukan ini kan Allah melarang jangan kalian menjadi awala kafirin bih. Menjadi orang yang pertama kafir. Ya, jadi bukan berarti oh kalau begitu kalau kafir yang kedua boleh enggak. Ya, Ada. iya, gitu. Ini kan harusnya yang apa namanya yang pertama kafir itu ya artinya lebih lagi gitu ya, kafirnya itu lebih duluan. Ya, kafir yang kedua, yang ketiga juga ya tetap dilarang sama gitu. Cuman kalau kafirnya yang paling awal, yang paling pertama kafir itu kan berarti lebih lebih lagi gitu. Ya, li'anna hadza mafhumun mu'attal, karena ini adalah mafhum ya yang diabaikan, yang tidak digunakan. Jadi tidak berlaku. Ya, jadi ketika disuruh apa dilarang, jangan kamu menjadi orang yang pertama kafir. Ya, lalu kan mafhum itu kan pemahaman terbalik, Pak. Pemahaman terbaliknya, oh kalau begitu berarti kalau yang jadi yang kedua boleh, Ya. jadi yang ketiga boleh, kafir yang ketiga. Nah, itu mafhum. Nah, mafhumnya ini nggak berlaku. Ya, nggak berlaku mafhum itunya. Karena larangan ini Sorry. apa namanya terhadap hal yang sangat parah gitu. Ya, jadi secara umum ya kafir itu dilarang, apalagi ini yang menjadi pertama kafirnya, pelopor Oh, maksudnya kekafiran. pertama tobat lagi kafir lagi gitu maksudnya gitu. Enggak, Bukan. ketika ketika diutus Nabi Muhammad ya diturunkan Quran wahyu yang terakhir. Nah, orang-orang Yahudi ketika mengetahuinya itu jangan menjadi yang pertama kafir. Ya kan, jadi yang pertama ketika ketika sampai kepada mereka, ya kan, karena bisa aja ada yang lain yang kafir dulu yang lain gitu. Ya kalau ada yang lain dulu berarti kan mereka tidak pertama kafir. Ada yang lain dulu baru mereka. Nah kalau misalnya itu sudah sampai ke mereka, nah lalu mereka langsung kafir, nah berarti kan itu mereka dianggap sebagai orang-orang yang pertama kafir, yang awal kafir, gitu ya. Jadi kafir kepada Al-Quran, ya artinya menolak Al-Quran itu tidak boleh, apalagi jadi orang yang pertama. Ya, itu apalagi. Jadi mafhum di dalam ayat ini ya tidak berlaku, gitu ya, karena ini adalah larangan yang lebih buruk yang pertama kafir itu. Secara mutlak kafir aja dilarang, apalagi pertama kafir gitu ya. Bal yaqtadil amru bi mubadaratihim ilal imani bi. Nah, tetapi justru ayat ini ya atau larangan dalam ayat ini menuntut
Yaktadil amro, perintah untuk bersegera kepada beriman. Ya, kepadanya, ya kenapa? Ya, lima yajiduna. Ya, ini kan ada kata fi kutubihim ya. Karena, nah di sini ditalil karena mereka mendapati di dalam kitab mereka, ya itu penyebutannya, penyebutan Quran, penyebutan Nabi Muhammad. Jadi ketika datang itu, karena orang Yahudi itu sudah tahu informasinya, dalam kitab-kitab mereka justru ya harusnya mereka yang pertama beriman, bukan malah jadi yang pertama kafir, gitu maksudnya. Jadi yang pertama beriman karena mereka mengetahui sudah tahu lebih dulu. Walima ya'rifuna min alamati kan karena mereka mengetahui tanda-tandanya. Tandanya kan sudah ada disebutkan. Ya, ya. Kemudian wala tashtaru bi ayati samanan. Janganlah kalian memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Ya, maknanya ya huna isti'aratun fil istibdal. Istiro di sini adalah kata istiro memperjualbelikan. Kalau memperjualbelikan kan disamakan dengan barang. Artinya ini istiaro. Istiaro itu kata pinjaman. Iya majas ya majasnya berupa istiaro. Majas itu majas mursal ya. Ada yang bukan majas mursal, majas lugawi itu ada yang istiaro, ada yang majas mursal. Istiaro itu pinjaman. Jadi ada diserupakan. Jadi ketika disebut jangan memperjualbelikan ayat-ayatku ya dengan harga yang murah. Nah, berarti kan ayat-ayat ini disamakan dengan barang yang diperjualbelikan. Ya kan? Disamakan. Jadi ada disamakan, artinya tasbih, ada tasbihnya istiarah itu asalnya. Ya, nah makna memperjualbelikan ya maksudnya adalah istibdal ya istiaratun fil istibdali adalah kata pinjaman dalam makna mengganti atau menukar. Jadi memperjualbelikan itu ya maksudnya menukar ya ayat itu dengan harga yang murah. Misalnya ini jual kebetulan kamu harus pakai ayatnya undang-undang ini gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi untuk tujuan mendapat keuntungan duniawi dijual dibelikan ayatnya ya. Padahal ayat nggak boleh, tapi dianukan supaya boleh dijual. Jadi dengan bahasa dijual beli istiro. Makna istiro itu ya istibdal, menukar. Kaqauli istaru dalalata biluda sebagaimana firman Allah mereka memperjualbelikan ya kesesatan dengan petunjuk. Wal ayatuhuna dan ayat-ayat di sini fil imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jelas ya karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ya tentang harus beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, tapi kan akhirnya mereka kafir. Ketika diutus Nabi Muhammad itu menolak. Nah, apa makna samanan qalila? Nah, di sini diartikan wasamanul qalil ya ditafsirkan. Ya, harga yang murah yang sedikit itu ya adalah mayan tapiu nabi yang mereka mendapat manfaat dengannya fi dunia ya dari keduniaan di dalam keduniaan di dalam dunia min baqairis ya satim ya berupa tetapnya kepemimpinan mereka. Jadi maksudnya mereka tetap menjadi para pemimpin karena kalau beriman kepada Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad yang harus jadi pemimpin. Ya, mereka tidak mau kehilangan jabatan, kedudukan ya. Wahdirisha ala tagiri amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan mengambil sogokan riswah. Mengambil sogokan ya berarti kalau orang disogokkan ya, itu dapat keuntungan. Yang menjual ayat tadi Ya, jadi disebut harga murah itu ya karena dunia walaupun besar ya tetap aja dibandingkan dengan akhirat mah kecil gitu. Jadi samanan qalila ini adalah
dunia ketika dibandingkan dengan akhirat. Kamu kan juga sebentar. Bukan berarti, oh kalau bayarannya besar berarti boleh diterima. Enggak. Dibandingkan akhirat kan tidak tahu ujungnya. Karena bisa aja kan orang memahami, ya jangan memperjualbelikan ayat-ayat dengan harga murah. Oh berarti kalau gitu harganya mahal aja. Bukan itu. Nah bukan itu. Karena semahal apapun, sebesar apapun di dunia itu kecil semua dibandingkan dengan akhirat. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai salah memahami ini Pak. Bahaya. Ya. Itu wakilah, dan ada yang mengatakan ya wa ghairi dzalika, dan yang selain itu wakilah, dan ada yang berpendapat kanu ya'lamuna dinahum bil ujrati fanu an dzalika. Nah, mereka itu mengetahui agama mereka dengan imbalan. Maka mereka dilarang dari hal itu. Jadi apa namanya? Menjual agama. Jadi agama itu mereka ingin mengikutinya dengan imbalan dunia, mengukurnya dengan imbalan materi ya. Nah, itu kan tidak begitu. Justru agama itu ya untuk urusan akhirat, bukan untuk urusan dunia. Itu ya. Watajal Hanafiyah, dan para ulama Hanafiyah ya, yang bermadhab apa, yang mengikuti ya kepada istihadnya Imam Abu Hanifah, berhujah, berdalil ya bihadil ayati, dengan ayat ini, alaman il ijarati ala ta'limil Quran, ya untuk melarang al ijarah, menyewakan atau mengambil upah, memberikan upah terhadap pengajaran Al-Quran. Tapi memang ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Dulu itu memang para sahabat segala macam pengajarannya itu ya sifatnya sukarela, apa namanya, yang belum menjadi suatu sina'ah ya disebutnya, atau itu ya menjadi suatu kesibukan yang tetap. Kalau dulu itu ya paruh waktu gitu. Jadi orang udah punya pekerjaan masing-masing. Lalu dia masih ada waktu kosong untuk misalnya nih belum bisa baca Quran ya. Jadi maksudnya pengajarannya pun belum secara profesional lah bahasanya ya. Belum secara profesional, itu seadanya aja orang punya waktu untuk mengajarkan. Misalnya yang baru masuk Islam kan, yang baru masuk Islam ajarin. Nah, jadi mengajarkannya sukarela aja, sehingga para sahabat dulu melarang untuk mengambil upah dari pengajaran Quran karena itu sifatnya sukarela. Nah, tetapi kemudian kan masa berikutnya pengajaran Quran ya, mengajar ilmu-ilmu agama itu sudah menjadi kesibukan yang utama, kesibukan yang khusus gitu. Karena orang misalnya dia fokus di dalam pengajaran Quran. Nah, ini kan nggak mungkin kalau tidak diberi upah. Bagaimana dia untuk memenuhi kebutuhan hidup? Makanya ada di balik kita berarti itu juga kan di lembaga resmi diterangkan. Iya. Ya. Nah, jadi diperbolehkan kan? Boleh, diperbolehkan. Ya makanya kan, jadi itu sudah jadi sina'ah ya istilahnya. Sina'ah artinya menjadi satu profesionalitas. Ya. Nah, itu juga sebagai bentuk orang menghargai ilmu agama. Ya, justru kalau tidak diberi upah nanti ya gratis. Kadang-kadang orang meremehkan. Itu diperbolehkan ya, diperbolehkan ya ketika menjadi sina'ah. Artinya sina'ah itu profesionalitas. Ada waktunya khusus, jadwalnya khusus, ada para pengajarnya. Gitu ya, ada kurikulum, ada ini segala macam lah. Itu boleh. Ya. Ya cuman bukan berarti boleh dengan seenaknya gitu. Bukan berarti
boleh, tapi memang benar-benar untuk mencari keuntungan duniawi sebesar-besarnya itu Iya, nggak enggak boleh. seperti itu. Ya kayak yang kita seperti besarnya agak beda. Kalau main guru-guru ngajar mau gimana sih? Ya itu juga rata-rata kan rata-rata ya tidak besar juga, bahkan kan TV itu kok kadang-kadang ya ada seikhlasnya gitu iya, ya. ya sama Chelsea lagi Ya, itu sama kayak waktu dilatih. ya apalagi kan masyarakat banyaknya yang masih kurang perhatiannya Iya, terhadap ngaji, terhadap ilmu agama. betul, betul. Ya, kadang kalau kita buat tarif yang mahal ya, jangankan yang mahal gitu, yang gratis saja mereka belum tentu mau. Ya kenapa ya? Justru gini Mas, waktu saya ikut ya ini bisnis ya, apa online, itu ada apa, Hmm, itu apa MB itu, justru kok yang bayar mahal tuh apa apa namanya yang gratis saja kan nggak datang ya. hmm, Ya makanya yang malu dulu kan gratis. Oh, kok nggak benar akhirnya dikasih bayar. bayaran. Kan dia gratis jadi nggak saya nanya Ya, belajarnya. kadang begitu, Nggak mengikat aja Pak komitmen Imron. ya. Oh iya betul. Ya. Nah, Ya, jadi dalam arti tetap boleh ya boleh kalau ya. Itu itu boleh. menjadi satu sinar profesionalitas ya pengajaran yang usaha, apalagi kalau orang-orang yang memang ya fokus di pengajaran itu dia tidak punya pekerjaan lain. Justru itu juga untuk kemaslahatan agama, Ya, betul. untuk lillahi kalimatilah. Karena kalau kalau tidak begitu, nanti kalau orang apa punya kesibukan yang lain, usaha yang lain, dagang segala macam, nanti nggak fokus dalam Ya, nggak mengajarnya bagus. Nggak bagus. dan tidak maksimal hasilnya. Ya, kayak gini aja saya nggak ngasih ke saja juga lagi bikin gitu ngeduk lah. Wah ini fokus Hmm. memikirkan biayanya berapa itu belum ada ngajar gitu pergi ke situ ya ya Iya, makanya saya katakan bisa dilihat tadi kan kita masih itu kan iya, saya kan gimana sekarang repot zaman dulu dapat bantuan dari Arab sekarang nggak dapat iya. banyak keluar gitu aduh dia Pak Ibu oleh Pak Dokter Muharram kita hanya data dari murid saja kalau muridnya banyak nggak apa kalau muridnya dikit lama-lama kan juga agama juga gitu jadi kan berapa Hmm. orang yang ngajar sekian orang kayak muji segala macam. Ya, sedangkan kan pengajaran ilmu agama ya ini harus terus berjalan. Ya, harus terus Oh berjalan iya ya iya dengan bagaimanapun caranya itu pernah dibahas kita gitu kan. hanya dia untuk biaya ongkos ini segala macam itu pernah dibahas di LC tadi di LC itu tak apa itu bisa besok nanti. Ya, baik mungkin cukup dulu ya sampai situ pembahasan kita sampai ayat 4 berapa? 41 ya, Ya ya ditandain aja. ya udah saya kasih kalau lagi saya kasih bantu sedikit. Syukron alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.